Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 2280107. Di sini saya akan mempresentasikan makalah PPT yang berjudul Priodeisasi Perkembangan dengan mata kuliah Psikologi Manusia. Nah, pengertian priodeisasi perkembangan. Priodeisasi perkembangan, pembagian perkembangan manusia ke dalam periode-periode berdasarkan karakteristik perkembangan tertentu dalam ranting usia atau tahapan kehidupan. Nah, tujuan memahami perubahan fisik, sosial, dan emosional yang terjadi pada setiap tahap perkembangan sehingga dapat memberikan intervensi atau dukungan yang tepat pada setiap tahap. Nah, adapun di sini teori-teori perkembangan yang poin A, teori perkembangan psikososial Erikson. Erikson memperkenalkan 8 tahap perkembangan psikososial yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Setiap tahap memiliki krisis atau konflik yang harus diselesaikan untuk perkembangan yang sehat. Nah, yang pertama, kepercayaan phase ketidakkepercayaan 0 sampai 1 tahun, pengembangan rasa aman dan kepercayaan melalui perawatan dan konsisten. Nah, yang keraguan 1 sampai 3 tahun, pengembangan rasa otonomi melalui eksplorasi dan kontrol diri. Nah, yang ketiga, inisiatif phase rasa bersalah. Di usia 3 sampai 6 tahun, anak mulai merencanakan dan menjalankan aktivitas mengembangkan rasa tanggung jawab. Nah, yang keempat, kerajinan phase inferioritas. Usia 6 sampai 12 tahun, mengembangkan keterampilan dan kompetensi dalam berbagai aktivitas, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, yang kelima, identitas phase kebingungan peran di usia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, mencari dan membentuk identitas diri, mengatasi kebingungan peran sosial. Nah, yang keenam, intimasi phase isolasi dewasa muda, mengembangkan hubungan dekat dan intim dengan orang lain. Nah, yang ketujuh, generativitas phase stagnasi dewasa tengah, membantu generasi berikutnya melalui pengasuhan anak-anak atau kontribusi sosial. Nah, yang kedelapan, integritas phase keputusan dewasa akhir, merefleksikan kehidupan, mencapai rasa kepuasan atau penyesalan. Nah, tahapan perkembangan menurut periode usia yang poin A, masa bayi 0 sampai 2 tahun, perkembangan fisik. Nah, pertumbuhan cepat, perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, yang kedua, perkembangan kognitif, pemahaman objek permanen, pengembangan persepsi sensorik. Perkembangan sosial emosional, pembentukan attachment dengan pengasuh utama, pengenalan ekspresi emosional dasar. Tahapan perkembangan menurut periode usia. Nah, poin B, masa kanak-kanak awal di usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan fisik, peningkatan keterampilan motorik, koordinasi dan keseimbangan. Nah, yang kedua, perkembangan kognitif, pemikiran simbolis, perkembangan bahasa, pemahaman dunia melalui permainan pura-pura. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional, pengembangan rasa otonomi, inisiatif, dan kemampuan untuk bermain dengan tahap sebaya. Tahapan perkembangan menurut periode usia. Nah, di sini ada tahapan perkembangannya ya. Bagian C, masa kanak-kanak tengah, usia 6 sampai 12 tahun. Perkembangan fisik, pertumbuhan stabil, peningkatan keterampilan motorik halus. Perkembangan kognitif, logika konkret, kemampuan untuk memahami konsep, konservasi, klasifikasi, dan seriasi. Perkembangan sosial emosional, pengembangan identitas sekolah, hubungan dengan teman sebaya, dan pemahaman akan peran sosial. Nah, bagian D, masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Perkembangan fisik, puberitas, perubahan fisik
dan hormonal signifikan. Perkembangan kognitif, pemikiran abstrak dan hipotetis, pengembangan identitas diri, pengembangan sosial emosional, eksplorasi identitas, hubungan romantis, penyesuaian sosial. Adapun di sini tahapan perkembangan menurut periode usia. Nah, poin G, masa dewasa akhir usia 65 tahun ke atas. Nah, perkembangan fisiknya ini penurunan fisik yang lebih signifikan, peningkatan risiko penyakit kronis. Yang kedua, perkembangan kognitif, penurunan kognitif pada beberapa individu. Nah, peningkatan kebijaksanaan pada lainnya, perkembangan sosial emosional, refleksi terhadap kehidupan, penyesuaian terhadap kehilangan, perubahan pencarian makna hidup. Aplikasi dan implikasi dalam kehidupan. Poin B, pendidikan strategi pengajaran, menyesuaikan metode pengajaran dengan tahap perkembangan kognitif dan sosial siswa. Nah, poin B, psikoterapi, pendekatan terapi, memahami tahapan perkembangan klien untuk intervensi yang lebih efektif. Nah, yang bagian C, keluarga pendidikan orang tua, membantu orang tua memahami dan mendukung kebutuhan perkembangan anak mereka. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.